Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Isa di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sebagaimana kita ketahui, banyak sekali penyebutan tentang Isa, ibunya, dan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Isa. Berikut ini kita akan membahas topik khusus nuzulu Isa, turunnya Isa ke bumi. Jadi sebagaimana keyakinan kita kaum muslimin bahwa Isa ini sampai sekarang belum mati, tetapi diangkat Allah ke langit. Lalu berdasarkan isyarat Al-Quran dan keterangan hadis-hadis Nabi yang begitu sahih, hadis-hadis tentang Isa ini sangat kuat, bahkan sebagian ulama sudah mengkategorikan hadis Isa ini sampai ke derajat mutawatir, bahwa Isa akan turun ke bumi. Namun ada suatu hal yang ingin kita cermati, bahwa penyebutan turunnya Isa ke bumi nanti menjelang hari kiamat itu tidak disebutkan turunnya Nabi Isa, tetapi turunnya Isa putra Maryam. Silakan cari literatur hadis lah khususnya, karena ini yang berbanyak bicara tentang mengenai Isa ini adalah hadis-hadis Nabi. Disebutkan nuzulu Isa ibni Maryam, turunnya Isa putra Maryam. Jadi kenapa lafaz nabinya tidak lagi disebut mengenai turunnya Isa? Barangkali bisa difahami, karena kenabian Isa sudah selesai. Maka yang turun nanti itu Isa sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenabiannya sudah berakhir. Kenabiannya kapan? Dulu. Maka ketika nanti dia turun, kita tidak menyebutnya turunnya Nabi Isa, tetapi turunnya Isa putra Maryam. Dia adalah seorang manusia biasa. Ya. Nah, nuzulu Isa. Nah, ini istilah yang populer ya. Salah satu tanda kiamat besar adalah turunnya Isa putra Maryam. Pada saat itu dikabarkan bahwa semua ahlul kitab masuk Islam. Bahasa Al-Qurannya beriman. Nah itu di dalam surat An-Nisa. Coba Bapak lihat surat An-Nisa ayat 159. Ini dari mulai 157, 158, 159 ini berbicara tentang Isa. Ya. 157 berbicara tentang orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh dan menyalib Isa. Lalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Bahkan yang ada adalah mereka dalam posisi ragu keraguan yang parah tentang siapa yang mereka bunuh. Mereka tidak membunuhnya secara yakin. Di 158 surat An-Nisa Allah berfirman, Isa kemana? Isa diangkat Allah ke langit. Dan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah mewafatkan Isa. Jangan terjebak dengan kata-kata mewafatkan. Kata wafat di dalam bahasa Arab berarti apa, Pak? Bisa berarti dua. Pertama mati beneran, yang kedua berarti tidur. Lalu dalam konteks Isa, Allah mewafatkan Isa, artinya Allah membuat dia tertidur. Dalam kondisi tidur itulah Isa diangkat Allah ke langit. Atap rumah di mana Isa berada dalam kepungan itu dibuat Allah bolong, dan dalam kondisi Isa wafat. Wafat di sini tidur. Disitulah Allah mengangkat dia ke langit. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. 158. Dan ini yang banyak orang masih belum mantap.
meyakini arti kata wafat itu berarti tidur. Padahal kita sehari-hari menggunakan wafat itu dalam arti tidur. Bapak saya ketika mau tidur menyebut mati. Ketika bangun tidur menyebut mati. Coba, ayo. Apa yang Bapak baca doa waktu mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut atau amutu wa ahya. Amut artinya apa? Mati. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati. Lah kok kamu bilang kamu mati? Karena maut mati di situ pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Tidur. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Maut lagi kan? Apa arti ba'dama amatana? Setelah mematikan kami. Loh, jadi bapak yang 8 jam itu, yang 6 jam, yang 7 jam itu ngapain? Dalam bahasa Arabnya mati. Jadi kalau gagal memahami kata wafat atau mati ini, maka kesono-sononya nanti itu akan gagal memahami tentang Isa. Disinilah kegagalan sebahagian manusia, termasuk orang-orang berilmu dari kaum muslimin, yang mengingkari Isa akan turun, termasuk terjebak dalam kata wafat ini. Karena mereka tidak memahami arti wafat itu dalam arti tidur. Lalu logika mereka, Isa telah mati, telah wafat. Kalau wafat, tidak mungkin turun lagi ke bumi. Sebagaimana orang mati di dalam kubur tidak mungkin bangkit lagi kecuali di hari kiamat. Ini adalah kesalahannya berawal dari kurang memahami makna mati atau wafat yang sesungguhnya dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita memahami bahwa Isa pada saat itu memang ditidurkan oleh Allah Ta'ala, maka kita tidak ada kesulitan memahami bahwa Isa nanti akan apa? Akan turun. Karena dia belum mati dalam arti yang sesungguhnya. Hanya tempatnya berubah. Diangkat Allah ke langit. Kok bisa naik ke langit? Jangan tanya. Allah bilang, wa kana Allahu azizan hakima. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, jadi ayat setelah itu 159. Inilah dia. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Tidak seorang pun dari ahlul kitab melainkan pasti beriman kepadanya sebelum kematiannya. Berarti Isa belum mati. Ya. Jadi Isa diturunkan Allah ke bumi, berhadapanlah dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Karena pada saat itu Isa hanya menawarkan 2 pilihan. Pedang atau masuk Islam. Maka sudah barang tentu pada umumnya mereka akan memilih apa? Masuk Islam. Dan di dalam sejarah, artinya di dalam, maksud saya di dalam kitab sumber-sumber hadis ataupun Al-Quran seperti ini, ya disebutkan akan terjadi nanti perang antara dua Al-Masih. Ya, antara dua Al-Masih. Al-Masih Isa putra Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi sebelum kematian Isa, ahlul kitab akan masuk Islam. Misi Isa ketika turun nanti ke bumi, menghancurkan salib. Karena itu adalah simbol kebohongan. Ini adalah klaimnya Yahudi yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh dan menyalib Isa. Kan begitu? Nanti misi Isa itu turun, salah satunya menghancurkan salib. Nah, saya terpikir, tapi ini dari nalar saya saja ini ya. Artinya menghancurkan salib, Pak. Sekarang kan fenomena orang-orang di Eropa, Amerika masuk Islam.
Kan begitu? Bahkan menjual gereja mereka dan dibeli oleh kaum muslimin. Sama saja artinya mengakhiri salib. Karena ini jadi fenomena. Merubah gereja jadi masjid itu sudah jadi fenomena. Bukan kejadian 1-2, Pak. Ya. Puluhan. Bahkan bisa jadi ratusan kalau kita masuk ke yang kecil-kecil. Amerika, Inggris, ya, Jerman, bahkan sampai Rusia. Gereja dijual dan dibeli oleh kaum muslimin, dirubah jadi masjid. Otomatis simbol salib itu akan turun dan dirubah. Jadi menjelang Isa turun, fenomena ini sudah ada. Dan sejalan bahwa misi Isa nanti turun itu adalah menghancurkan salib. Yang kedua, membunuh babi. Kenapa membunuh babi, Pak? Karena memang keyakinan asli yang sesungguhnya dari semua ahlul kitab bahwa babi itu adalah haram. Satu-satunya golongan yang menghalalkan babi adalah kaum Nasoro. Yahudi mengharamkan babi. Mereka tidak makan babi. Apalagi Islam. Jelas-jelas hurrimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, daging babi jelas. Jadi membunuh babi. Kemudian yang ketiga, menghapus jizyah. Ini misi Isa ini, Pak, ya, misi Isa. Artinya program yang akan dilaksanakan oleh Isa ketika turun. Menghapus jizyah, jizyah ini artinya pajak. Maksudnya apa? Karena di dalam syariat Islam, kaum minoritas yang hidup, minoritas ahlul kitab yang hidup di dalam negeri muslim, wajib membayar apa? Jizyah, pajak. Lalu nanti itu sudah dihapus. Logikanya kenapa dihapus? Karena sudah tidak ada lagi. Karena mereka sudah pada masuk Islam. Kemudian termasuk nanti yang akan terjadi di muka bumi ini, kita hidup atau sudah tidak hidup lagi, ini adalah pertarungan membunuh Dajjal. Inilah pertemuan antara dua Al-Masih. Al-Masih yang baik itu disebut Al-Masihul Khair. Jadi sebutan Isa itu adalah Al-Masihul Khair, Al-Masih yang baik. Ya, berperang dengan Al-Masihul Syarr, Al-Masih yang jahat, yang bejat. Siapa itu? Dajjal. Bukan kebetulan ternyata Yahudi juga mengidolakan yang namanya Dajjal. Mereka sebut Mesias. Itu tidak. Dan mereka sekarang sedang menunggu kedatangan Mesias itu. Jadi klop, informasi hadis Al-Quran sejalan dengan kenyataan. Betul tidak? Bahwa mereka sekarang menunggu kedatangan Al-Mesias. Yang kita sebut dengan Al-Masih. Betul? Al-Masih yang dimaksud di situ adalah Masihul Dajjal. Sementara juga akan turun Al-Masih, Masihul Khair, Masih yang baik adalah Isa putra Maryam. Dan ini nanti akan terjadi konflik perang besar. Yang membunuh Dajjal itu adalah Isa putra Maryam. Luar biasa. Ya. Informasi ini harus kita wariskan kepada anak keturunan kita. Kenapa? Karena mungkin mereka nanti yang akan menyaksikan kejadian itu. Isa akhirnya juga akan meninggal. Ini baru mati yang sebenarnya. Mati yang sebenarnya sesudah Isa berhasil membunuh Dajjal dalam suatu pertempuran. Lalu Isa pun berpulang ke rahmatullah. Bahkan di dalam hadis itu detail pembicaraannya. Mulai dari waktu turunnya, di mana turunnya, lokasi turunnya. Subhanallah. Yang mengucapkan itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Bapak. Kapan Nabi hidup, kapan Isa turun?
Betul kan? Tetapi informasi itu detail disampaikan dalam hadis Nabi. Dan hadis ini adalah sahih. Dan kita yakini tidak ada yang selip dari hadis itu. Jadi kalau ada sebahagian kaum muslimin yang mencoba meragukan, ya, itu kan belum tentu itu kebenarannya. Kan tidak ada di dalam Al-Quran. Masih banyak, Pak, di antara kaum muslimin yang meragukan soal turunnya Isa dan bagaimana proses turun Isa itu sampai kepada perang melawan Dajjal itu masih banyak yang tidak percaya. Dengan alasan itu kan tidak disebut dalam Al-Quran. Lah, sumber agama kita itu bukan cuma Al-Quran. Tetapi yang lebih detail informasi itu disebutkan di dalam Ahaditsur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebut, Pak, Isa itu nanti meninggal dan disolatkan di Masjid Nabawi. Disolat oleh siapa? Kaum muslimin. Dan tempat dimakamkannya juga disebut di mana? Di perkuburan sahabat. Al-Baqi'. Coba tuh. Ya. Jadi ini benar-benar mencengangkan kita. Bagaimana ya Islam, Quran dan hadis berbicara soal itu. Nah, tentang kaum Nasara yang meyakini Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ini di dalam Al-Quran jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan ini. Orang keberatan, tidak keberatan, itu bukan urusan. Karena ini informasi dari mana? Al-Quranul Karim. Silakan baca. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kemudian di 72 itu disebutkan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah dalam konteks Isa ini, siapa yang mensekutukan Allah? Orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Apakah Tuhan anak atau anak Tuhan atau satu di antara tiga Tuhan? Itu yang dikatakan musyrik dalam ayat itu. Karena penyebutan ini ada di dalam satu ayat tentang pengkafiran kaum yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Jadi secara langsung pengertian musyrik di situ tertuju kepada keterangan sebelumnya. Orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Di mana tempat mereka? Di neraka. Diharamkan masuk surga. Jadi tegas, Pak, ya. Diharamkan masuk surga. Padahal cuma ada dua tempat. Hah? Lalu Allah terus mempertegas wa ma'wahun nar. Tempat kembali adalah neraka. Jadi sama sekali tidak ada lagi apa? Kemungkinan interpretasi lain itu tidak ada. Jadi beginilah Allah menjelaskan tentang kedudukan mereka. Inilah ayatnya. Al-Ma'idah 72. Nanti di akhirat ternyata akan ada klarifikasi Isa. Klarifikasi Isa mengenai tuduhan bahwa dia dianggap sebagai Tuhan. Seolah-olah dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Atau menyuruh Banu Israel untuk menuhankan dia dan ibunya. Ada klarifikasinya, Pak, nanti. Dan ini terjadi di hari akhirat. Nah, di hari akhirat atau di hari kiamat, kaum Nasara nanti dihadirkan, Pak, untuk ditanyai tentang keyakinan mereka terhadap Isa. Dulu mereka meyakini di dunia bahwa Isa adalah Tuhan. Lalu Isanya juga dipanggil. Dihadapkan. Kan begitu? Ini nanti seru ini, Pak. Di satu sisi dihadirkan mereka yang mengatakan Isa Tuhan. Dan dipanggil Isa. Kita nanti posisi kita di mana? Ada di situ sebagai saksi.
Nah, beruntunglah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akidah yang lurus dan benar. Masya Allah ya. Di mana kita tahu ini peristiwa ini? Ternyata adanya di dalam suratul Maidah juga. Jadi kalau saya mengatakan suratul Maidah ini ensiklopedi tentang kaum Nasoro dan Yahud, itu benar adanya. Sampai disebutkan tentang kejadian masa depan di hari kiamat nanti. Ya, inilah di ayatnya. 116, 117 dari suratul Maidah. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. 116, 117. Coba Bapak pahami maknanya. Pelan-pelan kita pahami ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa. Jadi Isa dihadirkan, Pak. Wahai Isa, apakah benar dulu kau pernah katakan kepada manusia itu, sembah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Benar nggak kau pernah bilang begitu dulu kepada manusia-manusia ini? Sembah kamu, aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi berarti berapa Tuhan? 3. Sesuai dengan akidah keyakinan mereka 3 Tuhan. Lalu Isa menjawab apa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tak pantas aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Ya memang benar. Mana mungkin itu menjadi hak Isa untuk mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tidak pantas ya Allah. Aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jadi coba Anda lihat ya. Ungkapan Isa di sini nih. Subhanallah. Mulai dari subhanak. Coba baca itu ya. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Jadi ini artinya apa? Penekanan. Alasan. Argumentasi. Yang disampaikan oleh Isa. Dengan argumentasi yang sangat kokoh. Pertama diawali dengan kata subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Tak mungkin sama sekali itu. Kemudian kata Isa lagi. Tak pantas aku mengucapkan apa yang tidak hakku. Kemudian yang ketiga. Isa memberi alasan lagi. Kalau benar aku mengatakan itu. Bagaimana? Engkau pasti tahu. Betul tidak? Engkau mengetahui, tambah ditekankan lagi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Engkau maha mengetahui segala yang ghaib. Selesai. Jadi tuduhan bahwa Isa mengajarkan kepada Bani Israel untuk menuhankan dirinya, itu betul-betul sebagai apa? Dusta dan bohong. Dan itu nanti akan dibantah oleh Isa dengan argumentasi yang sangat kuat. Dan itu tertuang di dalam Al-Quran. Kita bisa baca sekarang. Luar biasa Pak. Subhanallah. Jadi keterangan ini memang artinya apa? Semakin menguatkan bahwa Al-Quran ini adalah kalam ilahi.
Quran berbicara tentang masa depan, entah berapa ribu tahun lagi ini kejadian. Nunggu kiamat, Pak. Tetapi ini semuanya akan terjadi. Dan kita nanti juga ikut akan menjadi saksi pada saat itu. Kemudian Isa masih menambah, Pak. Ya. Argumentasinya masih diperkuat lagi. Apa kata Isa, putra Maryam? Tidak ada yang kukatakan ya Allah kepada mereka selain dari apa yang Engkau perintahkan saja. Tidak ada yang kusampaikan kepada mereka-mereka itu kecuali apa yang Kau perintahkan saja. Artinya apa? Aku tidak menyalahi aturan. Kan begitu ya? Aku tidak keluar dari aturan. Apa perintah Allah kepada Isa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah kamu Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak pernah aku katakan sembah kamu apa? Sembah kamu aku atau ibuku. Ya. Yang kukatakan kepada mereka adalah sembah kalian Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Lalu setelah itu Isa mengatakan juga, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku ya Allah menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Ini ada makna yang tersirat di sini, Pak. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Ya. Artinya apa? Ketika Isa masih hidup di tengah Bani Israel, tidak ada orang yang mengatakan Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa sebagai saksi, pengawas. Itu dia maksudnya saksi itu. Saksi itu yang mengawasi, Pak. Jangan sampai kamu salah memposisikan. Kan begitu kan? Walaupun Isa bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta bisa melek. Tapi tidak pernah ada orang yang mengatakan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan pada zaman Isa masih hidup di bumi. Lalu setelah itu baru Isa menjelaskan, ketika engkau angkat aku ke langit. Nah ini di sini falamma tawaffaitani, kata wafat muncul. Kata wafat muncul. Ya, falamma tawaffaitani. Lihat tuh aslinya tuh. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka ketika engkau wafatkan aku, jadi pengertiannya di sini ya sebagaimana kita katakan tadi bahwa kata wafat itu berarti tidur. Jadi kalau kita artinya menyampaikan maksud tujuan di sini apa? Ketika engkau angkat aku ke langit, maka engkaulah ya Allah yang menjadi pengawas mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi artinya apa kira-kira? Ketika engkau mengangkat aku ke langit, itu tidak lagi jadi tanggung jawabku. Karena aku sudah tidak bisa lagi mengawasi mereka. Apa yang mereka ada-adakan, jangan disalahkan, jangan ditimpakan kepadaku. Karena aku sudah tidak berada lagi di tengah mereka. Tapi pada waktu dulu aku di tengah mereka, aku betul-betul menjadi pengawas mereka. Syahidan alaihim. Dan ternyata bersih. Ya, tidak ada orang yang mengatakan Isa sebagai Tuhan. Pada zaman Isa masih hidup di tengah-tengah Bani Israel. Jadi kalau kita masuk ke informasi sejarah bahwa doktrin Trinitas baru memiliki bentuk definitifnya pada akhir abad keempat, Pak. Hampir 400 tahun Isa naik ke langit baru muncul ini. Doktrin ini, doktrin tiga Tuhan ini. Kemudian Kaisar Romawi Konstantin, ini sejarah nih. Sejarah tidak bisa dihapus. Kaisar Romawi Konstantin masuk Kristen tahun 312, ya. Lalu oleh Konstantin ditetapkan agama Kristen sebagai agama kerajaan.
Sedangkan Konstantin ini asalnya adalah penyembah berhala, musyrik. Ya, yang menyembah berhala. Lalu agamanya itu yang dibawanya ke agama baru. Dirusaknya lah agama yang dulu diwariskan oleh Isa putra Maryam. Jadi begitulah kira-kira tinjauan sejarahnya. Jadi munculnya keyakinan 3 Tuhan itu pada konsili Nikea. Kapan itu waktunya? Setelah 300 tahun lebih dari waktu Isa diangkat ke langit. Selanjutnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melihat dari sisi hadis. Ada sebuah hadis yang terkait dengan Al-Maidah 117 ini. Ya. Nampaknya ini juga berulang di kita umat Nabi Muhammad. Apa yang berulang itu? Kalau bisa Bapak pahami ini kira-kira. Apa yang berulang pada masa Isa berulang di zaman kita? Adanya golongan-golongan yang mengaku muslim tetapi sudah merubah-rubah agama yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa nggak? Agama yang diwariskan oleh Rasulullah dibelokkan. Bagaimana mereka membelokkan? Macam-macam. Dengan memasukkan sekularisme ke dalam Islam. Betul ada nggak? Liberalisme, sosialisme. Ini yang dimasukkan ke Islam sehingga merusak ajaran Islam. Jadi ada sedikit miripnya, kan begitu ya? Bahwa dahulu pengikut Isa menyelewengkan agama yang dibawa oleh Isa. Tetapi alhamdulillah kita masih terjaga. Ya, yang mengawal agama ini luar biasa. Ya. Sehingga tidak berhasil mereka. Yang menyelewengkan ada menyelewengkan, tetapi tidak bisa merubah aslinya. Quran tetap asli, tulen, dan kaum muslimin yang mempunyai akidah yang lurus masih tetap ya kokoh dalam pendirian. Sementara kalau Isa ya udah berubah total. Ya. Nah, ini ada hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izah qala ya ayuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah azza wa jalla hufat urat ghurlan kama bada'na awwala marratin nu'iduh wa inna awwalal khalaiq yuksa Ibrahim ala wa innahu yuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata ashimal fa aqulu ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqulu kama qala al-'abdu as-salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Ini ucapan Isa nanti di hari kiamat. Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim fayuqalu inna haula lam yazalu murtaddin 'ala aqabihim mundu faraqtahum. Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi. Pernah dengar Abu Daud At-Tayalisi? Ini beda dengan Abu Daud yang biasa kita tahu, Abu Daud As-Sijistani. Ya, namanya sama mirip Abu Daud juga. Tetapi yang satu At-Tayalisi, yang satu As-Sijistani. Berikutnya apa? Ayat 118. Apa ucapan Isa terakhir sesudah membeberkan realita pada saat itu? Apa kata Isa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ya Allah menyiksa mereka, mereka itu adalah hambamu. Itu tadi yang dikatakan bahwa mereka sudah menyelewengkan agama, akidah, tauhid yang diajarkan oleh Isa. Kata Isa terakhir apa? Kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka itu adalah hambamu. Dan jika engkau ampuni, engkau maha perkasa dan maha mengetahui. Jadi Isa di sini mengembalikan keputusan itu, menyerahkannya kepada Allah Ta'ala. Masyiah. Ini dia ya. Masyiah.
Kita mengenal di dalam akidah, orang yang belajar akidah tauhid, ada yang namanya masyiatullah. Isa tidak memaksakan. Harus dibeginikan atau harus dibeginikan. Tidak. Karena Isa adalah seorang Nabi dan Rasul yang tahu betul kedudukan Allah Ta'ala. Lalu diserahkan Isa kepada apa? Masyiah Allah. Karena Allah berbuat sesuai kehendaknya. Dia tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'al. Wahum yus'alun. Dia tidak ditanya. Allah tidak pernah ditanya. Kenapa engkau buat begini ya Allah? Tidak. Yang ditanya justru adalah makhluk manusia. Kenapa kau berbuat begini? Inilah akidah tauhid. Jadi artinya apa? Isa berlepas diri dari kesyirikan kaum Nasara. Ya. Jadi ayat itu menerangkan sikap berlepas diri Isa putra Maryam dari kaum Nasara yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka katakan Allah punya pasangan, teman dan anak. Maha suci Allah dari dusta mereka. Rasulullah bangun malam membaca ayat ini, disebutkan dalam riwayat ya. Pernah suatu malam Rasulullah bangun membaca ayat ini berulang-ulang. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, ini dia hadisnya ya, hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara bi ayah. Rasulullah bangun suatu malam membaca satu ayat ini ayat satu ini aja nih Pak. Sampai subuh beliau rukuk dan sujud dengan membaca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau siksa mereka ya Allah, inilah kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Umatnya yang mencoba menyelewengkan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW di akhir zaman. Ya, sayangnya Rasulullah kepada umat masih didoakan Pak. Falamma asbaha qultu, kata Abu Dzar ketika Rasulullah sudah pagi, ku katakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau terus-menerus membaca ayat ini sampai kau bawa itu rukuk dan sujud hatta asbahta tarka' biha wa tasjud biha? Qala, apa jawab Nabi? Inni sa'altu Rabbi azza wa jalla syafa'ah li ummati. Aku memohon kepada Tuhanku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Fa'ataniha. Lalu Allah memberikan syafaat itu. Wahiyya na'ilah. InsyaAllah. Dan umatku akan mendapatkan syafaat itu. Tetapi untuk siapa? Liman la yushriku billahi syai'a. Untuk orang yang tidak mensekutukan Allah. Awas, ini tetap ada. Tetap ada pembatasan. Syafaat akan diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad bagi orang yang tidak mensekutukan Allah. Oleh karenanya hati-hati ini dengan yang namanya syirik ini. Kalau orang sudah berbuat syirik tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Jadi kalau begitu yang dialiri nanti di akhirat itu Pak, yang pertama memang akidah, agama, keyakinan. Kalau sudah tidak lolos persyaratan pertama, jangan harap bisa masuk surga. Itu intinya. Kemudian yang berikutnya yang akan harus dihadapi itu adalah soal pertanyaan amal perbuatan. Ya, baik atau buruk. Sejak dari dalam kubur, pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa agamamu sudah dihadapi. Orang yang tidak Muslim, mati dalam keadaan tidak Islam, sudah berhadapan dengan siksaan di dalam kubur. Jadi inilah kira-kira kalau kita kembali tadi ke ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka, mereka itu adalah hambamu. Dan kalau engkau ampuni, maka engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian mari kita lihat ada ayat setelah itu, ya. Mari kita lihat itu ayat setelah itu. Tolong buka dulu. Berarti itu ayat 100 berapa?
118 ya? Hah? Coba 119-nya. Bagaimana jawaban Allah? Nah, itu dia ya. Bagaimana jawaban Allah Ta'ala? Coba dibaca. Yang sudah 119-nya. Ini terakhir ini. Coba dibaca. 119. Coba agak keras suaranya. Coba keras. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini jawaban Allah. Kan tadi Isa meminta, kalau kau siksa ya Allah, mereka itu hambamu. Tetapi kalau engkau ampunkan, kau maha pengampun. Apa keputusan dari Allah? Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah menjawab, inilah hari di mana orang-orang yang dulu benar pada hari ini bermanfaat kebenaran mereka. Ahli tafsir menyebutkan arti kata benar di situ adalah tauhid. Inilah hari di mana orang-orang yang dulu bertauhid di dunia pada hari ini bermanfaat untuk mereka tauhid mereka. Jadi kira-kira maksudnya apa? Yang dulu di dunia mensekutukan Allah sama sekali tidak akan lepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Itulah ayat yang terakhir. Kan begitu kan? Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Jadi hari ini adalah hari di mana orang-orang yang benar dulu bermanfaat kebenaran mereka di hari ini. Jadi pengertian kata benar di situ bukan benar dalam bahasa akhlak. Oh, orangnya benar, jujur, bukan. Tetapi yang maksud di situ adalah apa? Tauhid. Orang-orang yang dulu bertauhid di dunia, maka pada hari ini bermanfaat tauhid mereka untuk selamat dari apa? Siksa Allah Ta'ala. Jadi, kalau orang yang dulu tidak bertauhid, maka mereka semuanya tidak akan lepas dari siksa Allah Azza wa Jalla. Baik, inilah yang terakhir. Bahwa mulai tadi dari turun Isa meninggal wafat sampai yang terakhir nanti terjadi di hari akhirat. Allah Ta'ala menanya Isa tentang bagaimana dahulu keyakinan orang-orang yang menuhankan dia. Apakah ini berasal dari engkau atau tidak? Ternyata Isa berlepas diri dari semua tuduhan. Sampai di sini dahulu kajian kita. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.